Hai, setelah gua menunggu figur ini begitu lama, 1,5 tahunan ya. Karena figur Hot Toys selalu harus PO 1 tahun setelah filmnya rilis, dia baru rilis mainannya. Dan ini adalah figur Hot Toys Doctor Strange dari film Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, bisa kita lihat di sini, boxnya bener-bener menggambarkan lebih mirip posternya sih ya daripada kayak multiverse. Gak berasa vibe multiverse ya kalau menurut gua ya. Jadi bisa kita lihat di sini, jadi cuma ada gambar muka Doctor Strange dengan kayak awan-awan merah gitu, dan juga kayak cermin beberapa versi Doctor Strange, tapi nggak terlalu kayak menggambarkan multiverse ya. Jadi cuma di logonya ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange. Dan di sini ada tulisannya MMS645 1/6 scale collectible figure. Ada logo Hot Toys dan juga ada logo Movie Masterpiece. Jadi figurnya emang gue tunggu-tunggu dan nunggunya lama banget ya. Dan untuk harga sendiri waktu PO ini masih di 4,8 juta. Sekarang kalau misalnya lu beli ready stock, harganya udah di 5 jutaan guys. Jadi ini salah satu yang menguntungkan ya untuk ikut PO. Karena ada beberapa juga figur Hot Toys yang kalau ikut PO malah harganya pas harga ready stock malah turun gitu ya, tergantung karakter. Nah kebetulan karakter yang gue beli ini Doctor Strange ini salah satu yang harga naik dan juga salah satu figur yang bagus ya. Jadi Hot Toys sudah beberapa kali merilis Doctor Strange, pertama dari film Doctor Strange itu paling bagus, dan juga film Infinity War, abis itu yang Spider-Man, abis itu yang ini. Jadi lumayan banyak, dan kata orang sih banyak kan bilang yang bagus tuh yang pertama sama yang ini karena bagian rambutnya. Nanti akan kita lihat. Dan di sini ada logo Doctor Strange-nya. Jadi belakangnya seperti ini, ada tulisan logo Hot Toys dan juga hologramnya Disney. Dan Hot Toys ini adalah perusahaan asal Hong Kong ya guys. Jadi sini ada alamat kantornya dan juga banyak tulisan kecil banget ya yang sepertinya tidak perlu kita baca juga. Jadi atasnya ada tulisan logo Doctor Strange Multiverse of Madness dan juga tulisan Doctor Strange. Ini tulisan Doctor Strange-nya lebih kayak ke logo film dia yang pertama nggak sih? Dan juga ini ada tulisan juga tadi MMS645 1/6 scale collectible figure. Ini lumayan berat untuk boxnya sendiri karena memang banyak aksesoris yang kita dapatkan. Jadi langsung aja kita lihat. Ini boxnya modelnya sleeve kayak gini. Jadi tetap window. Cuman kalau mau ngelihat sleeve-nya harus ditarik dulu. Kayak begini guys. Dan akhirnya aku mempunyai Hot Toys Doctor Strange ya. Kemarin-kemarin Iron Man, Spider-Man, dan kali ini gue beli yang figur baru, bukan lelang, bukan second. Kita bisa lihat di sini. Oke, di sini tulisan Doctor Strange-nya, juga sampingnya juga Doctor Strange. Di bagian belakangnya ada gambar Doctor Strange dengan kayak cermin-cermin gitu ya, menggambarkan beberapa versi. Ini yang Sinister Strange bukan namanya, lupa gue. Sama Doctor Strange yang di universe yang ada Illuminati-nya, dan juga di sini logo Doctor Strange. Ini sih kelihatan mahal gitu loh dari gambarnya ya kalau menurut gue. Dan untuk membukanya, di sini ada solatip, di bawahnya ada solatip. Jadi akan kita seset aja dengan cutter ya. Tapi gue buka dari bagian bawah deh, biar enak nanti kalau misalkan disimpan boxnya doang, nggak kebuka-buka tuh flap atasnya. Kita buka bagian bawahnya. Kita lihat. Blisternya seperti ini. Di bagian bawahnya ada instruction sheet-nya ya. Dan ini dia. Apakah ada di solatip-solatip? Seperti tidak ada. Kita buka dulu. Gimana nih bukanya nih? Oh, di solatip guys. Saya set dulu. Oke, jadi langsung kita lihat dulu figurnya seperti apa. Oh, jadi dia ada 3 lapis nih untuk blisternya. Ini aksesoris, ini baru si Doctor Strange-nya nih. Kita cium dulu aromanya, aroma Hot Toys baru. Gak ada aroma apa-apa ya. Oke, jadi kita dapat head sculpt-nya. Satu lagi, ketika gue kasih lihat, bukanya gimana? Wow. Ini first impression lumayan enteng ya figurnya. Kayak berasa ada yang bisa dikocok-kocok gitu loh. Jangan ngeliatin gua gitu dong, dokter. Oke, ini dia. Kita dapat satu figurnya dan kita juga dapat aksesoris seperti ini ya. Jadi kita dapat tangan, dapat aksesoris naga, dapat bukunya, dapat engsel tambahan, dan juga dapat headscarf-nya dia dengan mata dijidat. Jadi serem banget ya ngeliatnya ya. Ada mata dijidat gitu, semacam-macam Illuminati. Karena ini juga anggota Illuminati Marvel ya. Kita dapat aksesorisnya emang banyak banget sih, makanya lumayan berat boxnya. Nah, ini dia figurnya masih diplastikin kayak gini. Kita copot-copotin dulu plastiknya. Oke. Dan juga di kakinya. Oke, terus dapat plastik juga di engsel-engselnya ini. Sebelahnya juga kita copotin. Yang di tangan juga. Dan ini dia kalau tanpa plastik.
Keren ya bos. Bajunya bagus banget, kelihatan detail banget tuh kain-kainnya kayak gini. Dan ini bajunya yang baru ya, lebih mirip lagi kayak di komik karena ada bentuk Y atau T-nya kayak gini di tengah-tengahnya. Dan ini bahannya beda loh. Kayak karet-karet gitu, kayak di print ya. Dan sini ada detail-detail di ringnya kayak gitu, dan juga ada beltnya kayak gini, dan juga detail kain untuk di beltnya gini juga. Ini bajunya kenapa kayak ada jahitan lebih gini nih? Aduh, benangnya. Oke, bisa kita potong. Udah rapi ya. Ini enteng banget sih. Gue nggak expect untuk figur selain Iron Man dan Spider-Man itu bakal enteng loh. Tapi nggak tahu kalau Spider-Man yang bukan Iron Spider. Soalnya yang kemarin gue review Iron Spider agak berat. Ini enteng banget. Dan ini figur Hot Toys gue pertama kali yang bajunya kain ya. Bukan kayak Iron Man yang baju besi-besi gitu. Oke, langsung aja kita lihat detailnya seperti apa. Yuk! Sebelum kita lihat ke detail figurnya ini, kita lihat dulu detail dari aksesorisnya. Nih, yang tadi efek tangan cambuk bagus banget sih ini. Jadi kayak translucent, oranye gitu. Dan ini panjang, kayak ada bolongan kayak gini. Mungkin bisa masukin buat di tangannya Doctor Strange. Dan juga ada borgolnya kayak gini. Ini pas di universe yang dia ditangkap sama Illuminati, yang ada Profesor X. Dan ini bisa dilepas karena ini magnet tuh, jadi kayak gini. Dan kalau diputer-puter kayak ada efek bagus itu loh ya, kayak mechanical gitu. Padahal ini magnet doang, terus gitu ya. Ini bagus banget tuh detailnya juga, kayak ada garis-garisnya dicat-cat lagi. Jadi bener-bener nggak males tuh bikin figur ini ya. Terus ini dia detail untuk sling ringnya, ini kecil banget kayak gini. Jadi ini sling ringnya bisa dipasang di jarinya Doctor Strange karena ini buat teleportasi dia. Jadi memang ini menurut gue detail banget. Kalau misalkan di film kan sling ringnya sebenarnya bisa taruh di beltnya gini ya. Apakah nanti bisa? Coba kita cek. Dapat efek magic 2 yang gede kayak gini, dan ada efeknya lagi kayak ada detail di belakangnya tuh. Jadi nggak cuma lempengan doang, tapi kayak detail api-api gitu di bagian belakangnya. Ini kayaknya untuk pasang di tangannya gitu deh, biar gampang, biar kayak ada ganjelan. Karena ini nggak ada pack gitu ya untuk masangnya. Dan juga yang lebih kecil biasanya di pergelangan tangannya, di translucent juga, oranye, detailnya juga bagus banget menurut gua. Plastiknya juga solid. Terus ada lagi yang kayak cincin, ini kayaknya di pergelangan tangan juga, untuk kayak layering gitu mungkin sama yang ini ya, efeknya pasti pergelangan tangan nanti. Plastiknya juga solid banget, dan detailnya menurut gua bagus banget kayak gini. Selanjutnya ada Cloak of Levitation-nya, ini menarik banget, jadi dilipat gitu ya, ternyata lebih lebar lagi. Jadi Cloak of Levitation-nya ini lumayan berbeda sama di film yang pertama ya, karena ini nggak simetris. Jadi dia kalau dipasang di pundak Doctor Strange nanti akan kayak miring gitu modelnya. Tapi menurut gua lebih keren ya, lebih bagus gitu. Dan di sini kayak ada cup-nya gitu, semacam BH. Jadi untuk di pundaknya dia supaya ini nggak gampang copot karena ada magnetnya juga. Jadi terbantu oleh magnet di sini dan juga cupnya ini supaya tetap nyantol di badan Doctor Strange. Jadi ada detail juga biru kayak gini. Ini ngambil dari clocknya Doctor Strange universe yang ada di Illuminati-nya itu, karena Doctor Strange itu clocknya warna biru di universe yang itu, dan karena dia bolong jadi ditambal sama si Christine ya dengan clocknya Doctor Strange yang warna biru. Jadi seperti itu. Di pinggirnya ada kawat-kawat juga guys untuk si clocknya ini. Jadi menarik, bisa bikin efek-efek kayak terbang gitu. Sini juga dijahit agak ketat gitu ya. Detail-detail printannya juga bagus banget kayak gini, pattern-pattern kotak. Kalian lihat sendiri deh. Ini rumit loh ya. Jadi ini kainnya nggak sembarangan gitu. Di pinggirannya juga dikasih detail seperti ini, nggak cuman kain biasa doang jadinya. Dan di bawahnya juga ada kawat supaya lebih nambahin lagi efek terbangnya. Abis itu di bagian liningnya tuh ada detail kayak gini juga. Ini kainnya di print gini. Ini khusus ya harusnya ya, berarti ya dia pesan kain yang warnanya kayak gini khusus untuk Doctor Strange. Ini kalau kita coba pasang di figurnya, ini kan ada magnet. Jadi magnetnya akan nempel di sebelah sini. Cari dulu magnetnya mana ya? Sini nih kayaknya. Tuh ada magnet. Di sebelah sini juga ada magnet. Jadi magnetnya cukup kenceng ya, karena bener-bener nempel gitu. Nggak gampang copot, longgar gitu. Nah ini menurut gua teknik yang menarik banget nih ya. Pakai magnet. Jadi rapi di sini. Dari sini juga tetap nyangkut karena ada cupnya. Kalau udah pakai clock kayak gini, Doctor Strange-nya makin gagah sih. Makin berasa Doctor Strange-nya guys. Tuh ya, tadi gue bilang kenapa dia nggak simetris menjadi miring ya. Jadi di atas ini kayak pendek. Di sebelah sini kayak porsi clocknya tuh lebih nutupin badannya gitu. Kalau sini enggak ya. Jadi menarik banget ini desainnya. Beda sama yang film pertama. Kita juga dapat aksesoris untuk stand si clocknya ini. Jadi ada standnya, clocknya tinggal ditaruh di sini aja. Dan kita juga mendapatkan Darkhold-nya seperti ini. Gue nggak tahu nih, Book of Vishanti atau Darkhold ya. Kelihatannya sih kayak Darkhold ya ini. Dan ini detail banget. Jadi nggak kayak engsel doang. Jadi kayak bener-bener buku, bisa dibuka. Dan ada pages-pagesnya gini tuh. Dan juga ada tulisan-tulisan. Walaupun sama ya, tetap ya. Sebelah sini pasti bintang, sebelah sini pasti tulisan. Cuman detail per halamannya gitu loh. Kayak gila, niat banget sih ini. Kan dia biasanya bikin cuma plastik gini doang ya. Atau engsel buka di tengah gitu. Tapi ini dia bener-bener bikin niat gitu, kayak ada pagesnya. Worth it sih ya menurut gue ya, bagus banget. Dan juga kalau perhatiin pas dia berantem sama Wanda, dia keluarin jurus naga ini. Dari tangan kiri kanannya kayak gini bentuknya tuh ya. Jadi depannya memang hijau untuk kepalanya, tapi gradasi coklat. Habis itu lama-lama kayak translucent oranye gitu. Dan ini juga nggak perlu pakai stand ya setahu gue, jadi bisa langsung dikaitin di tangannya dan langsung kayak keluarin efek naga gitu. Wah, gokil sih ya. Ini bener-bener detailnya tuh, kalian lihat sisik-sisiknya. Terus bagian sini juga translucent nih untuk selaput di bagian kubu
kupingnya, giginya, terus ada lidahnya juga. Wow ya. Terus matanya juga merah kayak gini. Tuh, translucent gitu, melingkar. Ada efek api-apinya juga. Ini bagus banget sih. Dan ini mirroring ya, dia bikinnya. Mirroring tuh ya. Nggak di copy doang, jadi dia bikinnya bener-bener dua tuh agak beda tuh. Di sini ada efek apinya, di sini nggak ada gitu ya. Kayak nggak berpattern gitu. Terus lingkarannya di sini juga apinya ujungnya kayak lebih gede, ini kayak lebih kecil. Bener-bener detail. Aksesoris tangannya juga kita dapat banyak banget kayak gini. Ya, ada yang kayak kebuka gini, ada yang lagi begini tangannya nih. Buat teleportasi, dia bisa dipakein sling ring harusnya. Terus ada yang ngepal, dan ada yang nggak terlalu ngepal. Dan yang gue suka adalah ada detail bekas operasinya gitu loh. Jadi di tangannya tuh ada garis-garis gitu, kalau bisa lihat. Jadi kan Doctor Strange itu kan awalnya dia tangan kecelakaan kan, terus dioperasi berkali-kali, jadi ada detail garis operasinya gini. Menurut gue ini salah satu detail ekstra yang menarik banget ya. Terus kayak urat-uratnya gitu ya, kelihatan semua sih. Dan kita lihat Eye of Agamotto-nya, ini bahannya beneran kain, kayak digulung-gulung gitu. Terus ada sedikit aksesoris besi-besinya sedikit, jadi beneran besi ya, nggak plastik ya. Cuman yang plastik malah si Eye of Agamotto-nya nih. Gue harapnya sih ini juga ikutin bahan-bahan aluminium atau besi yang ada di sini nih, tapi dia enggak ya. Dan juga ini belakangnya polos gini aja, nggak ada detail gimana. Cuman gue nggak tahu apakah ini masih berfungsi sebagai penjaga Time Stone, karena Time Stone-nya kan juga udah nggak ada ya, udah nggak dipegang Doctor Strange karena balik ke Ancient One. Tapi gue nggak tahu apakah Ancient One pas dibalikin batunya tetap ngasih ke Doctor Strange. Pokoknya bingung lah gue ya. Pokoknya intinya kalau nggak salah Doctor Strange udah nggak megang si Time Stone-nya, jadi Eye of Agamotto-nya kosong. Dan ini yang menarik sih ya, head sculpt Doctor Strange tambahan dengan mata yang ada di tengah ini. Karena dia sudah bersekutu dengan Darkhold, jadinya dia ada mata gini sebagai konsekuensinya ya. Karena dia sleepwalking juga. Dan seperti ini untuk detailnya. Coba kita lihat apakah sebenarnya ekspresinya sama, cuma ditambahin mata. Sebenarnya agak beda untuk ekspresinya ya. Kayaknya yang sebelah sini tuh lebih kerut matanya, yang ini agak lebih rileks. Tapi untuk rambutnya bisa kita lihat beda. Kalau yang ini tuh rambutnya kayak ada yang turun gitu, beberapa helai. Kalau di sini bener-bener dibikin slick back, jadi emang beda untuk rambutnya. Nah, kenapa orang pada bilang figur ini tuh bagus? Karena rambutnya dapat yang slick back. Karena yang di Infinity War sama yang di Spider-Man No Way Home itu dia rambutnya bikin slick back kayak gini semua nih. Itu detailnya. Gimana menurut kalian? Mirip gak sama Benedict Cumberbatch? Kalau menurut gue sih cukup mirip ya ini. Detailnya aduh bagus banget tuh rambutnya ya kayak gini. Slick backnya juga bagus. Detail-detail rambut seperti ini. Bagian yang si rambut yang gak slick back yang agak jatuh juga menurut gue ini lebih bagus tuh kayak kerutnya ya. Ini lebih serius lagi mukanya. Terus ada kayak shade putihnya juga kayak uban gitu di pinggir. Ih bagus banget sih. Gue gak nyesel sih beli ini ya. Bener-bener bagus. Untuk stand base-nya kita dapat kayak gini. Bener-bener temanya Multiverse of Madness banget. Ada logonya, ada juga kayak lingkaran-lingkaran gitu. Geometri-geometrinya si Doctor Strange. Dan juga ada tulisan Doctor Strange-nya di sini untuk display. Jadi bener-bener menarik ya. Ini lubangnya agak gede. Gue nggak tahu gimana nanti untuk ke display si clock-nya. Nanti gue akan kasih lihat. Kita dapat tiangnya sih dua ya. Jadi satu untuk Doctor Strange-nya, satu untuk si clock-nya. Kayaknya yang kecil ini untuk clock-nya deh. Oke, langsung kita lihat detail figurnya. Ini udah gua pakein si clock tadi dan juga sling ring-nya. Salah satu dimasukin di sini dan ini agak lumayan susah ya. Jadi kayak harus masuk di belt loop-nya dia gitu kecil. Walaupun sling ring ini elastis banget, tapi gue tetap takut patah. Tapi pelan-pelan bisa kok dimasukin kayak gini. Dan sekarang kita tinggal pasang Eye of Agamotto-nya. Caranya dilepas, terus ditaruh begini. Sekalian dipasang sama lehernya dan jadi deh. Ini Eye of Agamotto ya, bukan Ajinomoto. Dan ini agak miring-miring gitu ya kalau udah masukin clock. Jadi kayaknya menurut gue pasang dulu Eye of Agamotto-nya yang bener. Oke, tahan dulu, baru pasang clock-nya juga yang bener. Nah, kayak gini. Untuk Eye of Agamotto sendiri lebih pendek dari film Multiverse of Madness ini karena dia lebih comic accurate. Jadi kalau di komik itu dia agak lebih pendek memang. Jadi kalau dulu kan di sini, kalau sekarang agak lebih di dada gitu ya. Pokoknya di figur ini paling gue suka adalah detail dari si logo T atau Y-nya ini nih. Kalau kalian lihat patternnya itu di print kayak karet gitu, jadi agak nimbul. Dan juga ada garis merahnya juga, detail banget kayak gini. Terus di bagian beltnya juga ada detail gulungan-gulungan benang di bagian ring ini. Di ujungnya tuh kayak dibikin nggak rapi gitu, juga sama ya kayak rambut-rambut gitu. Dan juga di sini ada detail-detail besi-besinya, tapi di plastik ya, plastik elastis gitu, kayak karet gitu ya. Di sini ada di-ring-di-ringnya. Dan untuk di armornya, sleeve-nya ini nih juga bahannya plastik kayak karet gitu, tapi detail banget ya, kayak bener-bener di film tuh ngelingkar-ngelingkar gitu. Cuman kalau misalkan menurut gua ngelingkar-lingkarnya kayak gini tuh kayak detail terpisah gitu, menurut gua lebih bagus ini kayak cetakan aja ya. Jadi nggak seperti si beltnya. Kalau beltnya tuh kayak kelihatan terpisah gitu, kayak elemen-elemen terpisah. Kalau ini masih kayak dicetak aja. Dan ini untuk kainnya sendiri sebelah kiri kanan sama, cuman ada kayak satu tali pinggang gitu nih, dan juga dibikin lipet gitu. Dan juga ada detail itemnya ini kayak di print di atas kainnya gitu. Menurut gua bagus banget sih ya. Dan juga untuk celananya kita lihat dalamnya seperti ini. Celananya juga bukan yang skinny gitu ya. Jadi dia dikasih boots di bawahnya, jadi emang lebih mengecil. Cuman bukan skinny celananya. Ada kayak garis-garis lipetannya gitu. Dan bagian belakangnya yang ketutupan clock. Ini tuh lihat detail beltnya ada lagi, ada ring-ringnya lagi. Cuman di sini nggak dikasih lilitan benang ya. Jadi ini kayak cuman dikasih
karet gitu aja. Dan sama ini ada ininya juga. Terus ada detail-detail beltnya gitu ya. Tuh cara masangnya. Di walaupun belakangnya nggak kelihatan, cuman dikasih detail tetep loh. Jadi ini menarik banget ini figur ini. Bener-bener attention to detailnya mantep gitu. Dan juga untuk bagian bootsnya seperti ini. Ada benangnya juga. Bener kayak di filmnya. Didiring gitu, diikat benang. Dan juga detail-detail kayak gini. Nah untuk bootsnya ini gue juga suka banget. Kayak ini dia ada artikulasinya sekarang. Jadi kalau dulu tuh Doctor Strange banyak kan bootsnya terbatas karena bootsnya itu jadi satu gitu. Jadi artikulasi cuma bisa cerit doang. Sekarang tuh bisa karena dia ball joint, jadi kita bisa putar-putar gini, bisa begini, lebih fleksibel lagi ya. Kalau gue sih prefer yang kayak gini karena ujung-ujung kalau pas berdiri pun lumayan seamless sih sebenarnya. Dan bisa muter-muter juga swivel seperti ini. Untuk bagian tangannya kita di sini pasanginnya yang kepal, dan sekarang kita lihat bagian kepalanya ini paling gue tunggu-tunggu, detailnya bagus banget ya. Tuh ada kerutan di sini. Rambutnya yang paling gue suka sih. Ini bisa fleksibel juga kalau dipegang-pegang kayak gitu, dan brewoknya juga detail bagus banget. Ini sih salah satu menurut gue figur Hot Toys yang must have di tahun 2023 ini sih, apalagi lo penggemar Doctor Strange kayak gue ya. Sekarang kita cek dulu artikulasinya biar enak. Ini clocknya gue lepas dulu aja. Jadi kita bakal cek artikulasi mulai dari kepalanya. Di leher ini gak ada batas artikulasi, jadi cuma bisa naik sedikit gini, turun sedikit gini, miring-miring juga sedikit doang, dan bisa muter 360 derajat. Artikulasi kepala nggak terlalu banyak ya. Habis itu tangan bisa terbuka seperti ini, nggak bisa muter ya, jadi ke depan cuma sampai sini doang kan ada bajunya. Terus ke belakangnya juga nggak bisa jauh kan ada bajunya. Ada swivel juga. Ini kalau dipegang tangannya berasa ada ototnya gitu ya. Swivel sedikit doang. Dan juga tuh bagian sikut bisa segini, nggak 90 derajat, bisa lebih. Habis itu untuk tangan ball joint guys, jadi tangan bisa kayak gini, bisa begini, bisa miring-miring, bisa muter juga. Dan juga di bagian sikutnya juga bisa swivel seperti ini. Di bagian perutnya nggak ada sama sekali loh, cuma bisa kiri kanan dikit doang. Bungkuk, tegak, kagak bisa. Jadi kayaknya agak terbatas ya pergerakannya. Terus di bagian kakinya bisa nendang segini karena kalang celana. Terus ke belakang juga cuman segini. Untuk dengkul bisa kayak gini, lebih dari 90 derajat. Ada swivel di bagian paha. Di bagian bootsnya juga ada swivel. Jadi swivelnya dua ya. Di bagian ankle-nya sini bisa miring kayak gini. Bisa turun ke bawah sedikit. Bisa naik kayak gini. Dan juga bisa diputar 360 derajat. Oke, jadi itu dia untuk artikulasinya. Sekarang kita cobain aksesorisnya. Sekarang kita mau coba pasang sling ring yang satu lagi. Jadi tangannya kita ganti dulu yang ini. Jadi ininya ikut copot loh. Sekarang kita coba pasang efek magic ini. Jadi gue mau pasangin di tangan sebelah kanan. Jadi pakai yang ini. Dan kita lihat ini bisa ngeganjel nggak di tangan kanan nih. Sesuai nggak jari-jarinya. Dan ini yang sesuai ya ganjelannya. Jadi ini bener. Kita ganti dulu tangannya sebelah sini. Setelah terpasang, kita pasang ini efeknya. Tangannya juga fleksibel banget ya. Jadi kayak gini, dan sudah terpasang efek magic dari Doctor Strange seperti ini guys. Ini sayangnya cuman kurang nggak dapat portal teleportasinya sih ya. Pasang efek yang ring-ring ini di pergelangan tangan yang gede dulu di bagian sini, dan baru yang ring biasa, bukan ring jantung ya. Tangannya pakai yang ini, yang kayak metal gitu. Tuh baru kelihatan tuh kayak efek ring di bagian tangannya ini. Sebelah sininya kayak gini guys tuh ya. Jadi untuk pasang aksesorisnya lumayan gampang sih, tinggal plug and play aja. Selanjutnya pasangnya naga, tangannya mesti yang terbuka dua-duanya. Jadi ini kan udah yang terbuka, kita lepas dulu, kita ganti. Ini kita juga lepas dulu, masukin naganya di tangannya kayak gini. Nah ini kayaknya agak tricky nih untuk masukin tangannya lagi ke sini karena udah kehalang naganya nih. Oke, untuk yang naga ini emang tricky banget masangnya, jadi tangannya harus lurus. Dan juga ini ada tajam kan nih di apinya nih, hati-hati nih, nusuk ke bajunya. Jadi jangan sampai robek atau gimana, pelan-pelan aja. Take your time guys. Jadi kayak gini untuk efek naganya, kita kan jadi panjang ya. Dan pasti ini harus pasti display nih. Kalau enggak berat ke depan dia. Bisa juga sih sebenarnya. Kalau kasih clocknya, kalau kayak gini udah bener-bener kayak di filmnya nih. Kayak gitu untuk pasang naganya, gue sih nggak terlalu rekomend untuk sering-sering dipasang karena emang keren sih. Cuman kayak berat aja, terus kayak terlalu susah masangnya gitu ya. Jadi pelan-pelan bisa, tapi pasti. Sekarang kita coba pasang efek yang tangan panjang ini, yang sebelah sini tetap yang terbuka. Terus yang satu lagi yang tangan yang ring tadi, ringnya harus dicopot dulu. Ini diganjel di jari, ini ganjel di jempol. Seperti ini guys. Jadi bagus ya. Jadi gagah kayak gini, gagah berani. Jadi kayak merobek multiverse, terus kayak keluarin efek orange gitu, kayak cambuk gitu. Ini menarik banget ya. Ini salah satu efek yang kayak gue paling suka dan gampang juga masangnya. Habis itu kita coba pasang yang borgol ini. Borgol kita pakai lagi tangan yang kepal ini, dan tangannya gini dulu. Sebelum pasang tangannya kita pasang dulu borgolnya. Kalau tangan udah kepasang, kita bisa satuin kayak gini
gini guys. Nah, dia magnet, tapi kayaknya mesti lebih rapet lagi tangannya karena ini kurang deket ya. Agak susah ya, gimana ngerapetin tangannya nih? Kayak kebelah mulu nih. Kayak gini ya, kalau dia udah kepasang borgol, sama seperti di filmnya, pasti universe di Illuminati, pasti tangkap Illuminati dia. Dan seperti itu untuk aksesoris-aksesorisnya guys, yang bisa gua pasang. Dan ini dia kalau dibandingin sama figur SHF-nya, jauh banget ya. SHF ini mukanya agak aneh. Kalau menurut gua malah bagusan yang SHF pas Infinity War ya. Tapi bajunya ini juga udah baju yang kayak di Multiverse of Madness. Wah, jauh dah pokoknya dah. Jadi emang susah kalau dibandingin ya, tapi seperti ini untuk skalanya ini kecil banget jadinya kalau dibandingin ini. Dan untuk sling ringnya udah di sini, ini juga nggak magnet, jadi ada pengait di belakangnya gitu. Untuk liningnya juga kotak-kotak gini. Padahal yang lebih detail tuh kayak gini ya, nggak cuma kotak-kotak tapi ada pattern-patternnya juga. Dan ini nggak dapet kesan miringnya gitu loh dari si clocknya, malah gampang copot banget lagi karena dia cuma dikaitin doang ya guys. Seperti itu. Ini juga ada kawatnya, tapi untuk figur kecil gini ya udah oke lah ya. Dan nggak ada detail si jahitan clock sama si Doctor Strange yang di universe yang si ada Illuminati-nya ya. Jadi seperti itu untuk detail-detailnya. Ini juga sepatu juga diitemin doang. Kalau ini kan masih ada kayak emas-emasnya gitu ya warnanya ya. Jadi seperti itu untuk perbandingannya dengan yang SHF. Sekarang dengan aksesoris-aksesoris kayak gitu dan artikulasi seperti tadi gue jelasin, karena kita akan pose dia seperti ini. Oke, itu review gue mengenai figur Hot Toys Doctor Strange dari film Multiverse of Madness. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, ini karena gue bener-bener fansnya Doctor Strange ya. Menurut gue ini must have sih. Apalagi seperti headscarf-nya, rambutnya yang juntai gitu loh ya. Itu salah satu yang dicari-cari orang juga. Dan ini detailnya menurut gue bagus banget. Jadi buat lo fans Doctor Strange, menurut gue mendingan langsung aja sikat. Karena ini harganya udah naik ya. Dari harga PO waktu itu 4,8, sekarang udah 5 jutaan. Jadi itu dia. Kalau misalnya lo suka dengan review-review mainan, jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Klik tombol like juga kalau suka dengan video gue. Komen di bawah kira-kira mau gue review apa lagi. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.